yang baru yang mana sebenarnya bahasan ini sangat krusial dan mendasar untuk saudara pahami. Mengapa? Karena bagian yang satu ini, kalau tidak dipahami oleh saudara, ya, ini akan berpotensi saudara tidak mengenal siapa Allah yang saudara sembah. Ya, nah maka untuk itu ini penting untuk saudara pahami dengan tema mempercayai Allah yang benar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa menjadi sangat penting pembahasan mempercayai Allah yang benar? Karena banyak orang Kristen berpikir bahwa Allah yang disembah oleh semua agama di dunia ini, ya, termasuk Kristen dan Katolik sama saja. Lalu kalau pemahaman ini saudara yakini dan saudara percayai, pertanyaannya, lalu mengapa saudara harus jadi orang Kristen? Ya, kalau toh juga Allah yang saudara sembah sama dengan yang disembah oleh keyakinan yang lain. Ya kan? Kalau toh juga sama loh ya. Mengapa saudara harus memilih mempercayai Allah yang ada di dalam Yesus Kristus? Ya, kalau toh juga sama. Kan? Nah, tapi memang pemahaman ini dimiliki oleh sebagian besar orang Kristen. Bahwa Allah yang dipercayai, Allah yang disembah itu sama saja dengan yang disembah oleh agama-agama lain. Inilah yang menjadi cikal bakal. Kenapa begitu rentannya, mudahnya, gampangnya orang Kristen murtad? Karena konsepnya sudah salah. Yaitu tadi, Allah yang disembah, Allah yang dipercayai dia, sama aja dengan Allah yang disembah, yang dipercayai oleh agama-agama. Maka itu mendorong dia, tidak apa-apa lah kalau murtad. Karena kenapa? Di agama yang lain itu juga sama kok Allahnya dengan Allah saya. Kan gitu. Hal yang berikutnya, nggak apa-apa saya berpacaran dan menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dia percaya kepada Allah yang lain, nggak apa-apa. Karena toh juga, ya pasangan saya, pacar saya, istri saya, suami saya, juga kan percaya kepada Allah di dalam agamanya. Yang ketiga, konsep yang salah ini juga yang seringkali dimiliki oleh sebagian pejabat-pejabat Kristen. Sehingga waktu mereka disodori untuk meninggalkan Yesus dan pindah kepada keyakinan yang lain, yang udah pasti menyembah Allah yang lain, Allah yang berbeda itu, supaya naik jabatan, itu gampang sekali mereka mengatakan, boleh juga. Toh juga Allah yang saya percayai dengan yang dipercayai oleh agama lain itu sama aja. Maka itu yang menyebabkan banyak pejabat-pejabat, ya pemimpin Kristen, ya mudah untuk murtad juga karena konsepnya salah tentang Allah. Ya. Nah, belum lagi kalau kita lihat misalkan fenomena kemurtadan di kalangan para artis. Juga ini juga yang menjadi faktor pemicunya. Ya. Supaya tadinya mungkin popularitasnya kan udah redup ya. Lalu tiba-tiba dia mengikrarkan diri untuk pindah kepada keyakinan yang lain. Ya, lalu setelah itu namanya terangkat, lalu akan ada nanti produser untuk nawarin dia ya sebuah sinetron. Konsepnya apa? Kan toh juga sama. Allah yang saya percayai dulu di dalam kekristenan sama juga dengan konsep Allah yang saya percayai di dalam agama baru saya ini. Jadi persoalan-persoalan seperti itu muncul. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan perkataan Yesus yang dikatakan dicatat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus berkata loh nih, ini perkataan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya saudara, kalau ada sebagian besar orang Kristen berpikir, Allah yang saya percayai, Allah yang saya sembah di dalam kekristenan, sama saja dengan Allah yang disembah oleh agama-agama lain, keyakinan yang lain, kepercayaan yang lain. Berarti, Yohanes pasal 14 ayat 6 ini batal dong. Tidak berlaku dong. Tidak benar dong. Kan gitu.
Karena Yohanes pasal 14 ayat 6 justru Yesus dengan tegas mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Kalau mau masuk surga, kalau mau mendapatkan pengampunan dosa, Yesus katakan hanya lewat aku, gak ada lewat jalan yang lain. Artinya, Yesus mengatakan, Allah yang benar itu adalah Allah yang ada di dalam diriku, yaitu aku sendiri. Jadi kalau kalian tidak sungguh-sungguh percaya kepada aku sebagai Yesus dan Tuhan, maka kalian nggak masuk surga. Kan itu istilah lain, itu makna lain daripada Yohanes pasal 14 ayat 6 ini kan. Dan hanya ada dua keyakinan, hanya ada dua agama di Indonesia khususnya ya, yang mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan. Yang pertama Katolik, yang kedua Protestan. Agama lain nggak percaya itu. Maka di sini aja sudah kita melihat Allah yang disembah oleh orang Katolik, orang Protestan sama memang. Tapi kalau kita berbandingkan dengan Allah yang disembah oleh agama lain, nggak sama. Karena kenapa? Karena agama lain tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Nah ini di sini perbedaannya. Jadi bukan karena saya yang membuat perbedaan itu, bukan Yesus kok. Yang membuat perbedaan itu dengan jelas, lugas, dan tuntas. Kalau tidak percaya kepada aku sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, maka orang itu tidak akan masuk surga. Maka di sini sudah mulai terlihat ada indikasi kuat bahwa Allah yang kita sembah itu beda dengan Allah yang disembah oleh agama-agama lain. Nah, maka untuk itu saudara, ini perlu saya mau jelaskan lebih dalam lagi supaya saudara makin kuat pemahamannya dan pengertiannya. Sehingga saudara tidak mudah membukakan baju iman saudara lalu murtad. Ya, kepada keyakinan-keyakinan lain. Ya, karena pandangan pemahaman yang salah, Allah yang saya sembah sama juga kok dengan Allah yang disembah oleh agama lain. Enggak, beda. Menurut begitu saudara, saya mau jelaskan dulu kepada saudara dari mana asal-usul Allah. Oke. Baca dulu Alkitabnya. Renti, ya nah. Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 15. Lalu nanti Mesius baca Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Lalu Yeremia siapkan Wahyu pasal 22 ayat 13. Dan Wiboyanto siapkan Roma pasal 11 ayat 36. Ya. Roma pasal 11 ayat 36. Lalu setelah itu Advent siapkan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Oke. Mari kita lihat dulu, mari kita dengar dulu Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 15. Silakan langsung. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Oke. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari Keluaran pasal 13 Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 15 sebenarnya udah mulai terbaca dari situ. Di mana pada saat itu saudara, Musa bertanya kepada Allah, Tuhan, siapa sih namamu? Itu kata Musa kepada Allah. Lalu Tuhan bilang begini, namaku adalah Allah. Mendengar itu Musa tidak puas.
Karena bagi Musa masih kurang detail. Nama dari Allah itu sendiri masih kurang lengkap. Lalu Musa bertanya lagi, Tuhan, nama lengkapmu itu siapa sebenarnya Tuhan? Ya, gitu. Akhirnya Tuhan bilang begini, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi di situ makin jelas nama Allah itu, yaitu ya Allah yang memperkenalkan dirinya kepada Musa itu rupanya adalah Allah yang sama juga yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu namanya. Nah, lalu dengan demikian saudara, Musa merasa lega karena dia bisa mendapatkan dan dia dapat memahami dan mengerti siapa nama Allah itu. Apalagi waktu itu Musa tahu bahwa kakek dan nenek moyangnya itu adalah Abraham, kan gitu ya. Maka dia berpikir, oh, berarti yang disembah oleh kakek nenek moyang saya Abraham, ya, itu juga rupanya ya Allah yang sedang berbicara, Allah yang sedang memperkenalkan dirinya kepada saya hari ini. Makin yakinlah dia. Nah, setelah melalui perjumpaan itu, melalui diskusi yang alat itu antara Musa dengan Tuhan, maka Musa pun menjelaskan kepada bangsa Israel. Waktu bangsa Israel bertanya kepada Musa, Musa, siapa yang mengutusmu? Kata bangsa Israel kepada Musa, yang mengutus aku itu adalah Allah. Lalu bangsa Israel juga tidak langsung percaya, maka bangsa Israel bertanya lagi lebih jauh, iya, nama Allahmu itu siapa yang mengutus kamu itu? Kata bangsa Israel. Lalu Musa menjawablah seperti yang dijawab oleh Tuhan tadi. Nama Allah yang mengutus aku itu adalah Allah yang disembah oleh kakek nenek moyang kita Abraham, Ishak, dan Yakub. Gitu. Saudara, kata Tuhan sama dengan artinya kata Allah dalam bahasa yang lain. Di dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama, kata Tuhan itu sering dipanggil namanya Yahweh. Dalam bahasa Indonesianya Tuhan atau Allah. Yahweh inilah ya tadi yang memperkenalkan dirinya kepada Musa. Yahweh inilah tadi yang mengatakan kepada Musa, aku adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu. Jadi saudara, sekali lagi, ya kalau ditanya dari mana asal usul Allah, kalau kita melihat dari perjumpaan Allah dengan Musa, Allah lah yang mendatangi Musa dan juga yang memperkenalkan dirinya kepada Musa. Jadi, poin pertama, kalau ditanya dari mana asal usul Allah, Allah itu tidak bersumber, Allah itu tidak berasal dari manapun juga. Itu yang pertama. Tapi dia sudah ada dan langsung menampakkan kehadirannya, keberadaannya kepada Musa dengan mengatakan, aku adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kita melihat ya asal usul Allah dan nama Allah dalam konteks perjanjian baru. Kalau tadi dalam perjanjian lama. Oke, langsung Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Baik, ini tadi bagian siapa ini? Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Oke. Baik. Coba baca lagi Rentiana Kisah Para Rasul 2 ayat 36.
Karena dari Kisah Para Rasul 2:36 kita akan melihat siapa nama Allah yang kedua yang diperkenalkan namanya kepada orang-orang dalam Perjanjian Baru. Silakan. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dari Kisah Para Rasul 2:36 makin jelas. Siapa itu nama Tuhan itu? Nama Tuhan itu di dalam Kisah Para Rasul 2:36 dalam konteks Perjanjian Baru disebut namanya Kurios dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Indonesia, arti kata nama Kurios itu adalah Tuhan Yesus. Jadi, ya, Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Tuhan Yesus itu bukan nabi. Tuhan Yesus itu bukan manusia yang sama seperti nabi-nabi dalam PL dan juga rasul-rasul dalam Perjanjian Baru. Enggak. Di atas itu Tuhan Yesus. Karena dikatakan tadi dalam Kisah Rasul 2 ayat 36, Yesus itu adalah Tuhan kok. Maka untuk itulah di perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 tadi kita baca di awal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa Yesus berani mengatakan itu? Ya, karena memang Yesus itu adalah Tuhan. Maka dia berhak ya berkata, kalau tidak percaya kepadaku sebagai Tuhan, maka orang itu tidak masuk surga. Maka orang itu akan binasa. Jadi makanya tadi, hanya ada dua agama di Indonesia yang mempercayai Yesus itu Tuhan. Katolik dan Protestan. Yang lain kan tidak mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan. Maka di situ sudah jelas, beda kok. Nama Allah yang kita sembah, ya, dengan Allah yang disembah oleh agama lain. Karena nama Allah kita itu jelas. Yaitu siapa? Ya Tuhan Yesus. Oke. Nah, lanjut Wahyu pasal 22 ayat 13. Wahyu pasal 22 ayat 13. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Baik. Dari Wahyu 22 ayat 13, jelas lagi. Di sana dikatakan, Allah itu adalah Alfa dan Omega. Alfa itu artinya yang paling awal. Apa artinya paling awal? Sebelum bumi dan segala isinya termasuk saudara diciptakan oleh Tuhan, Allah itu sudah ada. Oke, itu artinya Alfa. Jadi bumi dan segala isinya baru ada karena Allah yang menciptakannya, karena Allah yang membuatnya. Oke, apa artinya Omega? Omega itu artinya paling akhir. Maksudnya apa? Suatu saat waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, bumi dan segala isinya akan diratakan oleh Tuhan. Karena kita semua yang telah bertobat kepada Yesus akan dipindahkan ke surga. Maka hidup di muka bumi ini sudah tiada lagi. Lalu di mana Pak Tony posisinya orang-orang yang belum bertobat kepada Yesus? Masuk neraka. Mungkin waktu bumi dan segala isinya diratakan oleh Tuhan, ditiadakan oleh Tuhan, dinolkan oleh Tuhan, itu akan tetap ada. Maka dengan demikian, Tuhan tidak bergantung kepada ciptaannya. Tetapi ciptaannya, bumi dan segala isinya manusia, yang sangat bergantung kepada Allah. Dari Wahyu 22:13 ini makin terbuka bahwa Allah itu melampaui dari segala sesuatu yang diciptakan di bumi ini. Ya, jadi andaikan Allah tidak ada, maka bumi dan segala isinya termasuk saudara pasti tidak ada. Maka kita bersyukur kita punya Allah yang lebih dulu, sehingga bumi dan segala isinya dan saudara bisa ada. Ya. Nah, mungkin ada lagi Roma pasal 11 ayat 36. Roma pasal 11 ayat 36.
Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Roma pasal 11 ayat 36 makin memperjelas. Segala sesuatu berasal dari Dia, dan oleh Dia, dan kembali kepada Dia. Apa sih artinya Pak Tony? Saya bingung. Arti Roma pasal 11 ayat 36 itu mau mengatakan kepada saudara, tidak akan pernah ada dan segala isinya termasuk manusia, kalau Allah tidak terlebih dahulu ada. Itu yang pertama. Bumi dan segala isinya tidak akan pernah tercipta kalau Allah tidak pernah membuatnya, kalau Allah tidak pernah menciptakannya, kalau Allah tidak pernah mendesain. Nah, yang ketiga, semua yang Tuhan ciptakan atas bumi dan segala isinya, semuanya Tuhan ciptakan itu supaya menyembah Tuhan kembali dan mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Tetapi memang saudara, khususnya manusia, tidak lagi serta-merta menyembah dan memuji Tuhan atas hidup yang Tuhan berikan buat mereka. Mengapa? Karena mereka sudah lebih cenderung memberontak terhadap Tuhan, melawan Tuhan dengan berbuat dosa. Itu diakibatkan karena manusia itu telah jatuh dalam dosa. Itulah tadi, kenapa hanya Protestan dan Katolik yang mempercayai Tuhan Yesus. Sedangkan agama lain kan tidak mempercayai itu. Karena Protestan dan Katolik memiliki kitab yang sama dan isi kitab kita sama, menjelaskan tentang Allah yang kita sembah di dalam Yesus. Ya. Lalu kalau ada pertanyaan lebih lanjut, Pak Tony, kalau bumi dan segala isinya kan diciptakan oleh Tuhan, termasuk manusia. Lalu kalau ditanya, dipikir-pikir, Pak Tony, asal usul Allah itu dari mana sih? Kampungnya dari mana? Ya. Dan lain sebagainya. Kita lihat dulu. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Baik, tadi ini bagian siapa? Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Tadi saya sudah panggil namanya. Saya, Pak. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Baik, coba saudara perhatikan mulai dari ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Siapa itu firman? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Firman itu siapa? Ayat 1. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Oke. Artinya apa? Allah itu sama dengan firman. Firman itu sama dengan Allah. Lalu dari mana asal-usulnya Allah? Allah itu tidak punya asal-usul. Beda dengan manusia. Kenapa? Karena manusia itu kan dicipta. Maka kalau ditanya asal-usul manusia dari mana? Dari Allah. Asal-usul bumi dan segala isinya dari mana? Dari Allah juga. Tapi kalau ditanya dari mana asal-usul Allah? Dia tidak bersumber, dia tidak berasal, dan dia juga tidak berusul dari manapun. Loh, bagaimana bisa langsung menjadi Allah? Jawabannya ada di dalam dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Allah itu ada, sudah ada. Sejak bumi dan segala isinya belum dicipta, Allah itu sudah ada. Itu satu. Iya, prosesnya Allah itu menjadi ada, gimana Pak Tony?
Allah tidak butuh proses. Mengapa? Karena Allah itu tidak dibuat, tidak didesain dari bahan apapun juga. Maka dia tidak butuh proses. Beda dengan bumi dan manusia, butuh proses. Butuh bahan baku. Mengapa? Karena bumi dan manusia adalah buatan tangan Tuhan. Karena bumi dan manusia adalah produk pekerjaan tangan Tuhan. Jadi, dari mana asal-usul Allah? Allah sudah ada dengan sendirinya. Ya, sebelum bumi dan segala isinya ada, dia sudah ada. Allah sudah ada dengan sendirinya sebelum manusia dicipta. Allah sudah ada dengan sendirinya sebelum binatang, tanaman, tumbuhan, atau hewan apapun dicipta. Allah itu sudah ada. Lalu kalau ditanya, sejak tanggal berapa, tahun berapa, abad keberapa, Allah itu ada. Keberadaan Allah itu di luar daripada tahun, tanggal, bulan, dan bahkan juga abad. Di luar daripada itu. Mengapa? Karena hari, tahun, bulan, abad itu kan ciptaan, buatan kan. Dan Allah di luar daripada itu. Artinya apa? Allah itu di luar daripada ciptaannya, di luar daripada bumi, di luar daripada manusia, di luar daripada pengetahuan manusia. Maka untuk itu, di dalam Kejadian pasal 1, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua dikatakan di sana. Pada mulanya Allah. Lihat, perhatikan nih. Pada mulanya Allah. Itu menjelaskan, ya, dari awalnya, dari mulanya Allah itu sudah ada. Sudah ada kok. Pak Tony, siapa yang memberikan nama Allah itu menjadi Allah? Enggak ada orang memberikan nama Allah menjadi Allah. Karena itu bukan pemberian. Ya. Jadi, nama Allah itu ada sejak dari kapan? Ya, sejak dari awalnya, nama Allah itu sudah memiliki nama Allah, dan itu adalah nama untuk memperkenalkan dirinya sendiri sebelum bumi, manusia, dan segala ciptaannya. Maka ini yang membedakan konsep Allah dengan konsep Allah yang dipercayai oleh keyakinan-keyakinan yang lain. Kalau keyakinan-keyakinan yang lain, Allah itu mereka katakan zat. Zat itu kan berarti buatan, ciptaan, produk karya tangan manusia. Itu konsep keyakinan yang lain tentang Allah mereka. Tapi kalau Allah kita bukan zat, bukan buatan, bukan produk, bukan. Bukan. Dia melampaui daripada semua zat, melampaui daripada bumi, melampaui daripada manusia, dan dia tidak dibuat oleh tangan manusia, karena dia adalah pembuat bumi dan tangan manusia. Inilah sumber awal mula keberadaan Allah. Itu yang pertama.